panjang lebar, kalau ingin bahagia, kuncinya satu, perbaiki hubungan antum dengan Allah Subhanahu wa taala. Sederhana demikian saja. Kita enggak usah banyak teori. Bahagia antum dekat sama Allah, bahagia ya. Waktu baca Quran, zikir ya. Pokoknya dekat dengan Allah lah. Ya. Tapi ini yang pertama, ini merupakan kunci dari segala kebahagiaan. Selanjutnya kita akan menyebutkan bahwa praktis-praktis ringan yang mungkin bisa diterapkan. Ya, kalau terlalu global juga terkadang sulit untuk kita jalankan. Ya, mungkin ada beberapa hal. Di antara hal misalnya beberapa perkara yang membantu kita untuk bisa bahagia. Perbanyak zikir. Ini masih kaitannya kita dengan Allah Subhanahu. Perbanyak zikir. Kata Allah, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah aku akan ingat kalian. Jadi Allah Maha mengetahui kita seluruhnya. Saya ingin mengajarkan, maksudnya satu poin itu berusaha cari muka sama Allah. Berusaha cari muka sama Allah. Kita semua dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya, antum, kita semua ciptaan Allah. Jangankan kita, daun saja Allah tahu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun jatuh kecuali Allah mengetahui. Ya. Semuanya, mau semut, mau serangga, mau nyamuk, mau lalat, mau corona, semuanya Allah, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berjalan dalam alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada Allah memberikan perhatian-perhatian khusus dengan pertolongannya, dengan perhatiannya. Kapan? Ketika kita mencari muka sama Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara kita cari muka sama Allah bukan cari muka sama manusia, dengan banyak berzikir. Fadhkuruni adzkurkum. Ya. Ya. Man dzakarani fi nafsihi, kata Allah dalam Al-Qur'an, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku akan ingat kalian. Dalam hadis qudsi kata Allah, man dzakarani fi nafsihi dzakartu fi nafsi. Wa man dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin minhum. Siapa yang menyebut aku dalam jiwanya, aku akan sebut dia juga dalam jiwaku. Siapa yang menyebut aku di depan suatu suatu kumpulan orang, aku akan menyebut dia di kumpulan yang lebih baik, itu di depan para malaikat. Jadi subhanallah, di tengah orang-orang yang sedang sibuk dengan perkara-perkara mereka, kita cari muka. Allah senang hambanya yang ingin berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah. Sudah capek kita cari muka di hadapan manusia. Sudah letih kita cari muka di hadapan manusia. Kebahagiaan belum kita dapatkan. Anda cari muka di hadapan Allah. Ya. Dengan apa? Dengan zikir, banyak zikir. Ibadah yang ringan, tapi mendatangkan kebahagiaan. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ya. Alladzina amanu tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman dan tentram hati mereka dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahui dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tentram. Saya katakan menjadi pusat kebenaran qalbu. Qalbu kita kapan tentram, di antaranya dengan berzikir. Kita ini subhanallah ya. Kita tidak bisa menguasai anggota tubuh kita sendiri. Qalbu kita tidak bisa kita kuasai. Dia terlalu banyak hal yang bisa memberi pengaruh dalam qalbu kita ya. Dengan penglihatan, pendengaran bisa mempengaruhi qalbu kita ya. Makanya kita sering sulit untuk mengontrol. Pengin bahagia nggak bisa bahagia, pengin khusyuk nggak bisa khusyuk. Ya. Pengin memaafkan nggak bisa memaafkan, pengin nggak sedih malah sedih. Kenapa? Qalbu kita ini nggak bisa kontrol. Lemah kita ini. Dan dia dipengaruhi oleh banyak hal yang membuat kondisi dia menjadi suatu kondisi yang baik atau kondisi yang buruk. Maka di antara hal yang membantu qalbu kita menjadi qalbu yang baik, berzikir. Paksakan diri kita untuk terbiasa berzikir. Paksakan. Zikir pagi petang jangan sampai pernah ditinggalkan. Berusaha semaksimal mungkin. Kalau tidak bisa sempat ya diqadha malam, enggak apa. Kalau zikir petang, pagi kalau lupa pada subuh enggak apa. Meskipun matahari sudah terbit enggak ada masalah. Ya. Tapi berusaha zikir pagi petang paling berapa? 15 menit pagi, 15 menit sore. Duduk serius, ingat Allah Subhanahu wa taala, atau dalam pekerjaan juga enggak ada masalah, yang penting terbiasa hati kita connecting dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu bentuk kita cari muka sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang sahabat minta wasiat kepada Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah." Jangan lupa hatimu untuk senantiasa basah karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi diucapin astagfirullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya. Zikir. Kalau habis salat jangan buru-buru, zikir, tenang aja zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sambil direnungkan maknanya. Ini benar-benar membuat hati bahagia. Buat hati bahagia. Mau kemasalan tumpuk sebesar apapun, kita sujud, kemudian kita zikir, subhanallah. Hati menjadi tenteram. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya hati ini
zikir kepada Allah menjadikan hati tenteram. Yang berikutnya, zikir yang paling afdal adalah baca Al-Quran. Jangan lupa baca Al-Quran. Adik-adik harus punya target, dan itu dimulai sejak sekarang. Jangan bilang, Ustaz, sekarang saya sibuk, Ustaz, jadi mahasiswa, jadi mahasiswi. Ya nanti lebih sibuk lagi kalau udah punya punya gandengan, sudah punya partner, lebih sibuk lagi. Lagi punya momongan, lebih sibuk lagi. Kalau kamu nggak persiapkan sejak sekarang, nggak biasakan diri sejak sekarang, nanti jangan harap. Ya, mumpung sekarang kalau saya anak muda sih banyak kosongnya, apa yang mau diurus ya? Kuliah selesai, banyak waktu nganggurnya, waktu banyak kosongnya. Terus mengurus apa? Kalau kita udah nikah, lihat urusan banyak. Istri diurus ya. Anak-anak diurus. Kadang orang tua kita harus kita urus. Banyak hal, belum ada kumpulan RT, RW lah macam-macam, banyak ya. Oleh karena mumpung sekarang masih jomblo dan jomblowati, maka biasakan diri. Ya, man syabba alaihi syai' syabba alaihi atau kama qila ya. Siapa yang dia di masa muda terbiasa sesuatu, nanti setelah tua dia seperti itu kebiasaannya. Biasakan diri kita zikir pagi petang. Alhamdulillah sekarang di internet juga banyak, di aplikasi juga banyak. Yang penting sisihkan waktu. Mau bahagia itu, ya. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Qur'an ini untuk kau sengsara wahai Muhammad, tetapi litas'ad, agar kau bahagia. Inilah kitab kebahagiaan. Semakin seorang dekat dengan Al-Qur'an, dia semakin bahagia. Yang terakhir berkaitan antara kita dengan Allah, ya. Secara praktis adalah selalu niatkan pekerjaan kita karena Allah. Itu membuat kita connecting terus sama Allah. Jadi orang sering ingat Allah, bahagia. Apa yang Anda mau lakukan? Perbaiki niat. Saya ini buat apa? Saya kuliah, buat apa sih niatnya? Menyenangkan orang tua. Kenapa saya menyenangkan orang tua? Allah yang suruh saya senangkan orang tua. Insya Allah berpahala. Saya masuk jurusan ini kenapa? Saya ingin begini untuk kaum muslimin, untuk bangsa dan negara, untuk menolong masyarakat misalnya. Niat diperbaiki. Selama niat kita karena Allah, perkaranya mudah. Ya. Apalagi seorang ikhlas. Orang ikhlas itu orang paling bahagia. Makanya Syekh Abdurrahman bin Nasr bin Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, di antara usul kebahagiaan, pokok-pokok kebahagiaan yang pertama adalah ikhlas kepada Allah. Seorang yang senantiasa kegiatannya karena Allah, maka dia akan bahagia. Kenapa dia baik? Karena semua perbuatan dia karena Allah, dan ini berlaku dalam urusan-urusan duniawi. Kita sekolah kenapa sih? Tanyakan pada diri saya. Kita kuliah kenapa sih? Ya. Kenapa saya jenguk tetangga? Kenapa saya jenguk orang sakit? Kenapa saya silaturahmi? Ingat, kalau kita karena Allah, kita akan bahagia. Kita karena Allah, kita akan bahagia. Ini kiat-kiat yang pertama yang berkaitan hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa sedikit saja, tapi yang penting kita terapkan. Sekarang yang kita ingin bahas adalah di antara sumber kebahagiaan adalah bagaimana interaksi kita dengan sesama manusia. Ya, ini juga perkara poin yang sangat penting. Jangan kita salah berinteraksi. Ya, meskipun ini semua kembali kepada syariat. Siapa yang berinteraksi dengan syariat yang benar, dia akan bahagia. Tapi kita perlu poin-poin praktis. Ya, bagaimana hubungan kita dengan sama manusia. Dengan hubungan yang benar kita akan bahagia, dengan cara hubungan yang salah kita akan sengsara. Kita akan sengsara, ya. Setelah kita menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita mulai perhatikan bagaimana interaksi kita dengan sama manusia. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para mahasiswa dan mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, di antaranya kurangi, ya, sebisa mungkin tidak ngurusin urusan orang lain. Ya, sebisa mungkin tidak ngurusin urusan orang lain. Tidaklah kita berinteraksi dengan orang lain kecuali ada maslahatnya. Contoh, karena kita ingin jenguk dia sakit, karena ingin kita bantu dia, ya. Adapun berita-berita tentang apa yang bergulir di alam semesta ini, ya, jangan terlalu kita habiskan banyak waktu untuk melihat, mendengar, dan berkomentar. Tidak usah. Ya, secukupnya saja. Ada kejadian kita tahu secara sederhana sudah cukup. Kecuali kita punya kompeten ke situ, ada hal yang kebaikan kita perhatikan situ, oke, lakukan. Tapi kalau enggak, tidak usah. Karena Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seorang adalah meninggalkan yang bukan urusannya. Kalau bukan urusan kita, enggak usah kita nimbrung. Saya baca ada orang sebarkan, kirim ke saya pernyataan seorang
seseorang, dia tulis di Twitternya ya. Jadi ada seorang, dia banyak minum kopi ya. Dia banyak minum kopi. Kemudian akhirnya ada seorang lihat dia, kemudian datang kepada dia. Ini di Arab maksudnya. Kohwa Arab itu yang kuning, dia minum banyak, minum. Kemudian ada yang tanya sama dia, kamu saya lihat, dia ingin tahu, saya lihat kamu banyak minum kopi. Kenapa? Apa rahasianya? Memang ada apa di balik banyak minum kopi ini? Terus kata dia, kamu tahu kakek saya 100 tahun lebih masih hidup. Oh, begitu ya. Karena dia punya satu kebiasaan. Apa? Kebiasaan minum kopi? Bukan. Kebiasaannya enggak ikut campur dengan urusan orang lain. Saya minum kopi banyak bukan urusanmu. Artinya, Masya Allah. Jadi orang kalau tidak ngurusin banyak urusan orang, dia akan punya waktu yang bisa dia manfaatkan. Saya bukan larang, apalagi mahasiswa mesti ingin tahu perkembangan dunia, Twitter dan macam-macam. Tapi kalau sesuatu yang lebih daripada yang seharusnya, itu akan mudarat. Semua yang berlebihan itu mudarat. Apalagi dia mengatakan husnul Islam bil mar'i tarku ma la ya'ni, yang bukan di antara keelokan Islam seorang adalah meninggalkan yang bukan urusannya. Kita ini banyak perkara, urusan tuh banyak. Apa itu urusan kita? Bukan. Baca ini. Kalau mau diikuti berita banyak sekali. Waktu kurang 24 jam. Berita ini, berita anu, berita ini, berita anu, berita ini, berita anu. Anak muda ini biasanya waktunya banyak, akhirnya ya lihat macam-macam, komentar macam-macam, menilai macam-macam, ya. Ya saya bilang bukan dilarang, artinya mungkin kita perlu tahu ya, wawasan ya. Tapi kalau terlalu banyak jadi sampah informasi yang tidak akan membina kita untuk berpikir sesuatu. Kita alhamdulillah banyak informasi yang baik yang membantu membina cara berpikir kita, membantu membina pola berpikir, cara pandang, keilmiahan kita. Ada banyak informasi di dunia internet, banyak sekali. Ya, makanya kita kurangi hal-hal yang bukan urusan kita. Ngapain saya tahu urusan ini? Saya nggak perlu tahu. Ada artis misalnya cerai sama suaminya, sudah bukan urusan Anda. Kecuali kalau Anda mau kawin ya, apa itu urusan Anda, silakan dikejar. Apa kapan masa iddahnya selesai, maharnya berapa, pantas enggak saya sama dia. Kalau yang mau nikahi silakan, tapi kalau enggak, ngapain ngurusin? Inilah. Kalau pas lewat depan kita udah lewatin aja, enggak usah dilanjutin, enggak usah diklik. Kita ngelik ini butuh waktu 5 menit, 10 menit untuk baca. Dan kalau sudah kita klik, sayang waktu kita. Ya. Seandainya kita gunakan yang lain untuk kebahagiaan kita di dunia dan kebahagiaan kita di akhirat. Maka seorang ingin bahagia, dia hargai waktu. Seorang ingin bahagia, dia hargai waktu. Ada waktu kita untuk ibadah, ada waktu kita untuk ngerjain tugas kuliah, ada waktu kita ngobrol sama orang tua, ada waktu kita bercengkrama dengan kawan-kawan, malam ini ngumpul kayak di kafe, kayak boleh, nggak ada masalah. Tapi semua tidak boleh berlebihan. Yang tidak bermanfaat tinggalkan. Teman ngumpul sama kawan-kawan sampai larut malam nggak bagus. Secukupnya, stay izin. Sok soleh, sok alim, biarin aja bilang sok, nggak ada masalah. Mau bahagia, kita punya cara pola hidup ya. Yang tidak bermanfaat kita tinggalkan. Yang tidak bermanfaat kita tinggalkan. Tapi ini hal berikutnya, agar kita bisa bahagia ya. Agar kita bisa bahagia, kalau sudah punya keluarga, mungkin antara mahasiswa sudah menikah, fokus untuk punya hubungan baik dengan pasangan ya. Artinya kita menjadikan rumah kita tempat kerinduan kita. Kita ingin pulang ke rumah. Jadi jadikan rumah kita tempat yang kita betah di rumah tersebut. Kalau kita sudah betah di rumah, kita bahagia. Kalau kita sudah betah di rumah, kita bahagia. Sebagian orang tidak bahagia di rumahnya, maka dia keluar cari kegiatan. Sampai bilang sama saya, Ustaz, saya ini, aduh, ya makanya saya malas pulang ke rumah, Ustaz. Kenapa? Karena dia ada masalah dengan istrinya. Ya, saya punya kursi di sini, saya kursinya di sana. Ya Allah, gimana ya? Rumah tangga kayak begitu. Sengsara orang seperti begini. Ya. Yang masih jomblo harus tahu ya, bahwasanya kalau udah nikah fokus, bikin kebahagiaan di rumah. Ya, Allah mengatakan wa ja'ala lahu zaujahu liyaskuna ilaiha. Kata Allah liyaskuna ilaiha.
apa namanya? Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Dia yang menciptakan kalian dari satu jiwa, kemudian Allah menjadikan bagi jiwa tersebut zaujaha liyaskuna ilaiha, ya. Jadikan istri pasangannya agar menjadi tentram dengan istrinya tersebut. Ya, Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, litaskunu ilaiha. Ya. Allah menciptakan kalian, ya, istri-istri agar kalian tentram dengan istri-istri tersebut. Saya sering sampaikan bahwasanya kebahagiaan utama seorang laki adalah tentram dengan istrinya. Tentram dengan istrinya. Maka ciptakan kebahagiaan di rumah. Jangan sampai kita cari kebahagiaan di luar, ya, akhirnya kita tidak bahagia di rumah. Seorang laki yang masih cari kebahagiaan di luar, pada hakikatnya adalah laki yang sengsara. Kalau dia sudah menemukan kebahagiaan di rumah, berarti dia laki yang paling bahagia. Laki yang paling bahagia. Rindu ketemu istrinya, pingin ngobrol sama istrinya, pingin bercengkrama sama istrinya, bahagia melihat wajah istrinya, ya. Ciptakan, ya. Suami istri harus demikian. Ini di antara sarana yang membuat kita bahagia, karena waktu kita banyak di rumah. Kalau kita tidak ciptakan kebahagiaan di rumah, maka kita adalah orang yang sengsara. Kemudian di antara hal yang membantu kita menjadikan kita bahagia adalah membantu orang lain, karena kaidah mengatakan al jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Siapa yang berikan kebahagiaan kepada orang lain, Allah akan bikin kebahagiaan kepada dia. Ya. Balasan sesuai dengan perbuatan. Makanya di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah membantu orang lain. Wa habbul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah rasa bahagia yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Au tatruda anhu ju'an, atau kau hilangkan rasa laparnya. Au takshifa anhu kurba, atau kau hilangkan penderitaannya. Au taqdi anhu dainan, atau kau lunaskan hutangnya. Ya. Ini amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya orang yang paling semangat untuk memberi manfaat kepada orang lain adalah Nabi Muhammad SAW. Maka dia orang yang paling bahagia. Dia adalah orang yang paling bahagia. Dan ini perlu belajar berkorban. Berkorban karena Allah. Anda ketika bangun membantu orang lain, ada yang Anda korbankan. Paling tidak korban waktu. Ada korban waktu, mikir dia, telepon dia, ngurusin dia. Ada korban uang. Anda harus riwa-riwi ke sana, atau ada uang yang dikeluarkan. Ini tapi semuanya karena Allah. Ini sumber kebahagiaan. Anda ingin bahagia, praktekkan itu. Praktekkan. Mikir kebahagiaan orang, tapi karena Allah, bukan karena riya, bukan karena disanjung, bukan ingin dipuji, enggak. Karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disampaikan juga oleh Syekh Sa'di rahimahullah, yang mengatakan usulus sa'adah, kebahagiaan itu sumbernya dua. Pertama, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik kepada orang lain. Anda berbuat baik sama orang, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yashku qaswata qalbihi. Ya Rasulullah, hati saya keras ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in aradta talyina qalbik, kalau kau ingin qalbumu jadi lembut, hatimu lembut, ya. Ya. Fatmil miskin, berilah makan kepada fakir miskin, wamsah ra'sal yatim, dan usaplah tanganmu di kepala anak yatim. Ya. Kenapa? Ini yang dirindukan oleh seorang anak yatim, ada yang perhatian sama dia. Makanya saya kadang sampaikan sama kawan, anak yatim banyak yang nakal. Kenapa? Karena dia tidak ada yang perhatikan. Kalau anak ada orang tuanya, dia mau nakal, nanti bapak tanya, nanti ibu nanya, nanti papi tanya, nanti mami nanya. Tapi kalau dia nggak ada yang perhatian, ya udah dia mau ini, mau anu, dia mau nangis kepada siapa? Dia mau mengeluh kepada siapa? Dia mau nakal, siapa yang bertegur? Sehingga liar. Ini banyak, ini subhanallah ujian bagi anak-anak ya. Anak-anak yatim biasanya seperti itu. Nah, ketika Anda datang, Anda elus kepalanya, Anda kasih dia duit, Anda kasih ngobrol sebentar, dia apa kebahagiaan yang dia dapatkan? Kebahagiaan yang dia dapatkan. Terkadang anak yatim enggak nangis, dia nangis kepada siapa? Dia bingung, saya mau nangis sama siapa? Tidak ada yang kasihan dengan dia, tapi kalau dia tahu ada tempat tumpuan, dia akan nangis. Dia akan nangis. Nah, ini contoh kita berikan kebahagiaan kepada anak yatim, kita insya Allah diberikan kebahagiaan. Ini teori, ini suatu yang kita imani. Ini masalah keimanan. Anda ingin bahagia, bantu orang lain. Dan logika, kata dalam hadis disebutkan bahwasanya orang yang dermawan itu seperti dia memakai baju yang sempit, tapi kemudian menjadi melonggar, kata Nabi SAW. Sebaliknya orang yang pelit itu, dia pakai baju yang sempit dan bajunya semakin sempit. Makanya orang yang dermawan hatinya lapang. Dia sering berkorban karena Allah Subhanahu wa taala, hatinya dibuat lapang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya dibuat lapang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini antara praktis juga untuk bisa berbahagia. Kemudian di antara agar kita bisa bahagia, ya qanaah.
Qanaah ini adalah kunci kebahagiaan. Puas dengan apa yang Allah berikan kepada kita, tidak melirik kepada yang lebih banyak daripada kita, ya. Oleh karenanya kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kalau kau memiliki hati yang qanaah, kau dan raja sebenarnya sama saja, ya. Sama saja. Raja bahagia dengan kekayaan, kau bisa bahagia dengan kesederhanaanmu. Ya. Ini qanaah kunci kebahagiaan. Kapan kita mulai tidak bahagia? Ketika kita terlalu wala tamuddanna ainaika ila ma mata'na bihi min zahratal hayatid dunya, ya. Terlalu melihat, lihat ini mewah, itu mewah, ini mewah, rumahnya lebih gede, mobilnya lebih ini, istrinya lebih cantik. Oh, udah, kita enggak akan bahagia. Mau bahagia, qanaah. Enjoy dengan apa yang kita dapatkan, nikmati, buat kebahagiaan dengan apa yang kita Allah berikan kepada kita. Jangan terlalu melihat jauh-jauh, ya. Ini kita tanamkan kepada diri kita, kepada istri kita, kepada anak-anak. Miliki sifat qanaah. Tentram dengan apa yang Allah berikan. Nah, itulah kita bahagia. Kalau enggak, kita enggak akan pernah bahagia. Karena mata kita selalu melihat kepada yang lebih baik. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan kalau kita melihat suatu perkara dunia, baik yang sulit ataupun yang berat, atau yang indah, kita mengatakan, labbaik Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Ini akan membuat kita tadinya tamak jadi turun. Jadi tamak jadi turun. Kita banyak contoh zaman sekarang. Lihat, saya punya kawan yang kaya raya, miliarder, meninggal kena COVID corona. Ya, artinya alhamdulillah mungkin dia jadi orang soleh, tapi harta yang diwanya tidak bisa dia bawa dalam kuburan. Ya. Selanjutnya dia tinggal berbahagia dengan, mudah-mudahan dia bahagia di alam sana dengan amal solehnya. Ini akan kita tinggalkan. Keindahan dunia yang luar biasa ini akan kita tinggal. Kita gunakan untuk akhirat kita. Ya. Nah, kalau kita selalu melihat kepada yang mewah, kepada yang kita nggak akan pernah bahagia. Ya, kita nggak akan pernah bahagia. Nikmati yang Allah berikan. Kita punya motor, misalnya masih punya motor. Ada yang masih motor mungkin moge, ya udah nikmati yang ada, ya. Nikmati yang ada. Anda bisa bahagia kalau nggak harus punya motor tersebut. Bisa jadi Anda punya motor tersebut malah nggak bahagia, malah cari ini, kemudian aksesorisnya banyak, kemudian perkumpulan, kemudian cari lagi yang lebih canggih, kemudian macam-macam deh. Kita nggak tahu, ya. Apa yang Allah takdirkan pada kita nikmati. Itu namanya qanaah. Karena kalau kita selalu ke atas, kita nggak pernah bahagia. Lau kana li ibni Adam wadiyani min dzahab labtaghu tsalitsan. Kalau seorang anak Adam punya emas 2 lembah, dia akan mencari lembah yang ketiga. Tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah berhenti. Ya la tanzuru ila man fawqakum walakin inzuru ila man asfala minkum. Jangan pernah lihat ke atas, tapi lihat ke bawah. Fa innaha ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Kalau kalian lihat ke bawah, kalian tidak akan meremehkan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Taib. Terakhir saya akan sampaikan juga, mungkin penting, menurut saya penting. Bagaimana kita menghadapi orang-orang yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Mungkin bikin jengkel, mungkin apa, masalah, zalimi kita dan macam-macam. Kita harus punya sikap juga. Pertama saya bilang, dalam hidup ini jangan cari masalah. Berusaha tidak mencari masalah. Kecuali kita harus beramal nahi munkar, kalian cerita. Selama kita bisa tidak punya masalah, jangan cari masalah. Ya. Kita nggak suka sama orang. Tidak perlu kita ungkapkan. Ya sudah, jauh aja dari dia. Jangan kita bikin masalah. Serang, berkelahi, nggak usah. Karena kalau kita sudah punya masalah sama orang, itu menyita waktu, menyita energi, menyita duit, ngabisin umur kita. Jengkel-jengkelan. Ya, ngapain? Kalau bisa hidup, tidak usah punya masalah. Ada di grup, ada orang satu bikin jengkel, kita left, selesai. Ya, tidak usah punya masalah. Kalau kita sudah terjebak dalam permasalahan, berusaha keluar dengan tenang, dengan nyaman. Ini dalam grup nih, rame-rame, ada rapat dan macam, satu sudah angkat suara. Kita kalau teruskan kayaknya kita bakalan ribut. Kita keluar dengan cara yang baik. Jangan meninggalkan kesan buruk. Agar kita keluar selesai. Kita nggak pingin ada kedongkolan. Kita pingin hidup tentram. Caranya bagaimana ya? Misalnya kita bilang maaf kawan-kawan. Masya Allah, mudah-mudahan kalian diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf saya minta izin, saya ada urusan banyak banget. Mohon maaf selama ini kalau ada kekurangan. Baik-baik aja. Nggak usah kita angkat ego kita. Kalian memang saya sudah jalan, ternyata kalian parah. Nggak usah. Kecuali memang ada maslahatnya silakan. Tapi kalau enggak usah cari masalah. Meskipun sudah terjebak dalam lumpur permasalahan, keluar dengan cara yang baik. Sehingga kita keluar, ya udah. Karena kalau tidak dengan cara yang baik, akan banyak kelanjutan.
Makanya dalam contoh masalah paling berat adalah perceraian. Jadi itu mungkin terjadi pada siapa saja. Ya. Allah menyuruh sarrihuhunna bima'ruf. Ya. Amsikuhunna bima'ruf au fariquhunna bima'ruf. Kata Allah, kalau mau bareng dengan cara yang baik, kalau cerai dengan cara yang baik. Ya. Usarrihkunna ya sarahan jamilan. Ketika Nabi ingin menceraikan istri-istrinya, Nabi bilang, "Saya kalau kalian mau dunia, saya ceraikan dengan cara yang baik." Kenapa kehidupan menjadi parah? Karena banyak perceraian yang tidak baik, ya. Cara keluar dari masalah tidak tepat. Nah, kita berusaha karena Allah. Kita mendapat permasalahan, ya Allah, bantulah aku keluar dari permasalahan dengan cara yang baik. Berusaha hidup ini tidak cari masalah dan berusaha di hidup ini tidak cari musuh. Memang akan ada musuh kalau kita menyampaikan kebenaran atau apa yang menurut kita baik, kalau kita bernahi mungkar. Tapi selama tidak harus punya musuh, jangan cari musuh. Bahkan kalau musuh pun kita nggak usah lawan dengan permusuhan. Kita baikin, kita ramah. Kalaupun harus membalas dengan baik. Idfa billati hiya ahsan sayyi'ah. Kata Allah, balaslah keburukan dengan kebaikan. Itu jalankan. Kita kembali kepada Allah. Kata Allah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Di antara ciri-ciri ibadur rahman penghuni surga, kalau ada orang-orang bodoh ngomong sama dia cuma jawab salam. Dia tidak gubrisik. Makanya maksudnya jangan cari masalah. Dia bilang udah macam-macam, udah pergi aja. Tinggalkan, mundur bertahap. Hidup ini seperti itu. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan berharap orang mengikuti keinginan Anda, ya. Ya. Rasulullah mengatakan al-mu'min yang hidup yang bersama kaum muslimin yang lain wa yasbir ala adahum, dan sabar dengan gangguan mereka. Artinya dalam kehidupan ini kita berinteraksi mungkin dengan bos, dengan anak buah, dengan supir, dengan membantu, dengan atasan, dengan tetangga. Tidak semua interaksi mereka sesuai dengan keinginan kita. Tidak semua. Bisa jadi menurut kita baik, menurut mereka tidak baik. Bisa jadi menurut kita buruk, menurut mereka baik. Repot. Bisa jadi mereka memang buruk misalnya. Dan kita juga banyak kesalahan. Jadi jangan menyuruh orang semua harus ikut dengan gayamu. Kalau ikut gayamu kok tidak akan bisa bahagia. Udah kita dapati, ya Allah, memang beginilah kehidupan manusia. Saya punya sikap bagaimana menghadapi mereka. Di tengah-tengah sikap mereka seperti yang mustahil saya menyuruh mereka semua ikut dengan gaya saya, kemauan saya. Saya presiden pun belum tentu bisa buat orang semua ikut seperti saya. Saya presiden pun. Apalagi saya siapa? Bukan siapa-siapa. Saya hanyalah seorang tinggal di kampung yang bukan orang kaya juga, bukan orang terkenal. Mau semua orang hidup dengan keinginan saya? Enggak. Kita menerima kenyataan, demikianlah kehidupan dunia ini. Manusia bermacam-macam modelnya, kita tinggal memposisikan diri dengan sikap yang baik. Cari gimana cara, orang bilang fun, atau namanya seni bermuamalah. Dengan tetangga bagaimana, dengan atasan bagaimana. Ini harus, jangan semua orang selalu ikut dengan kemauan kita. Kemudian taruhlah orang tersebut mendolimi kita. Berusaha kita maafkan. Tentu maafkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Enggak usah kita perpanjang, ngapain kita dendam, enggak usah. Kita bilang ini sudah dicatat 50.000 tahun sebelum ciptakan langit dan bumi. Sudah, maafkan aja deh. Maafkan. Orang paling utama kita maaf orang dekat. Kakak kita, adik kita, orang tua kita, istri kita, anak kita, sudah. Apalagi tetangga, apalagi teman. Sudah, kita kasih uzur. Mereka manusia, saya juga manusia. Ada saatnya kita khilaf. Ayah kita Nabi Adam alaihissalam juga khilaf, anak-anak juga akan khilaf, ya. Ada kesalahan. Kasih uzur. Al-mu'min, kata seorang salaf, al-mu'min yatlubu al-ma'adzir wal munafiq yatlubu al-atharat. Orang mukmin berusaha mencari uzur bagi saudaranya yang salah. Adapun orang munafik mencari kesalahan-kesalahan saudaranya. Jadi dia punya uzur, ya. Ya namanya tangga, ya, namanya juga kehidupan bermasyarakat, namanya juga manusia. Ya begitu. Jadi kita maafkan. Maafkan, ya sudah, ini sudah tercatat 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah, saya tidak bisa menghindar dari kezaliman ini. Dia pasti menzalimi saya, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau diapain? Ya. Jadi maafkan. Lihatlah bagaimana orang yang memiliki sifat maaf, orang-orang besar, orang-orang hebat. Anda pendendam, Anda bukan orang hebat. Orang yang hatinya lapang besar, itulah para anbiya, para nabi, para rasul, para dai. Hati mereka lapang, tidak sedikit tersinggung, merasa direndahkan. Enggak, santai aja. Udah ditakdirkan kok. Ya udah. Anda tidak dihargai, ya jangankan Anda, yang lebih baik daripada Anda. Nabi Muhammad SAW juga tidak dihargai oleh sebagian orang. Dituduh-tuduh, dimaki-maki, dilemparin, mau dibunuh. Apalagi Anda siapa? Ya. Jadi ingin bahagia, lapangan. Intinya hidup ini jangan terlalu banyak masalah, ya. Jangan terlalu banyak masalah.
Kalau ada problem di luar dan itu suatu hal yang wajar, ya sudahlah. Memang hidup ini demikian. Tidak mungkin Anda hidup tanpa masalah. Ya. Tidak mungkin. Jadi maafkan. Jangan, saya ingin hidup tanpa masalah. Enggak mungkin. Bagaimana Anda hidup tidak ada masalah, sementara Anda bisa jadi Anda sumber permasalahan, bikin masalah sama orang. Gimana Anda berharap hidup tanpa masalah? Ya.